apa kabar? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Nah, meskipun kita tidak belajar di kelas, kita belajar di rumah, ya dalam masa pandemi ini tidak masalah. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang terakhir, bab 10 yaitu peluang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Materi peluang pada sesi 1 ini kita akan kenali dulu istilah-istilah dalam peluang yang perlu kita pahami karena ini sering muncul. Yang pertama adalah kejadian acak atau cara yang fair dalam satu percobaan. Kemudian ruang sampel, titik sampel. Nah, agar kita pahami dengan benar, perhatikan masalah berikut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa alat bantu pelajaran peluang yang kita perlukan untuk melakukan percobaan. Di antaranya adalah mata dadu. Ya. Dadu segi 6, itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian uang logam, kartu remi, kelereng, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada satu masalah, ya. Satu keping uang logam jika ditos atau dilempar ke atas sebanyak 1 kali, nah kemungkinan yang bisa terjadi adalah uang itu muncul atau terlihat dari atas berupa sisi angka. Selanjutnya kita tulis dengan lambang A. Atau bisa juga yang kelihatan dari atas atau istilahnya muncul sisi gambar. Kita lambangkan dengan huruf G. Nah, kesempatan muncul A itu sama dengan kesempatan muncul G. Jadi sama-sama punya kesempatan yang sama besar. Nah, kondisi seperti ini sering disebut dengan kejadian acak atau cara fair dalam menentukan suatu percobaan. Misalkan kita mau bulu tangkis, siapa yang mulai servis duluan? Kita pakai uang. Pilih uang mata angka atau sisi gambar. Itu kita tos. Nah, masing-masing punya kesempatan yang sama. Itu namanya kejadian acak. Nah, coba sebutkan contoh kejadian acak yang lain. Ya, bagus. Melempar dadu. Mengambil kelereng dalam kantong. Dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjutkan. Dalam percobaan melempar satu keping uang logam, misalnya ya, sebanyak 1 kali, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah akan muncul sisi A. Bisa juga muncul sisi G atau gambar. Dan tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Nah, semua kemungkinan tersebut di atas yang barusan kita sebutkan itu dinamakan dengan ruang sampel. Ya. Ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar, kapital. Nah, sedangkan tiap-tiap anggota ruang sampel itu disebut dengan titik sampel.
Gimana, udah jelas istilah ini? Nah, dari percobaan di atas ya, kita bisa tahu bahwa ruang sampelnya adalah A dan G. Nah, ini kita tulis dalam bentuk himpunan. Ada tanda kurung kurawal. Atau bisa ditulis S sama dengan himpunan A, G. Banyaknya ruang sampel kita tulis dengan NS sama dengan 2. Dan banyak kejadian muncul sisi A, kita tulis N dalam kurung A, itu banyaknya 1. Kejadian muncul sisi gambar, kita tulis N dalam kurung G sama dengan 1. Jadi kesempatannya sama. Nah, titik sampelnya di sini jelas ya, adalah A atau G, salah satu. Nah, semua titik sampel kalau digabung dalam satu himpunan itu akan menjadi ruang sampel. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami istilah-istilah ini? Baik, kita lanjutkan. Sekarang menentukan ruang sampel suatu percobaan. Misalkan ini masalahnya adalah tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel dari percobaan melempar 2 uang logam ya, sekaligus bersamaan ya, dalam satu kali lemparan. Nah, dengan cara tabel, ini ada 3 cara ya. Yang pertama cara tabel, kita buat tabel seperti ini. Kolom pertama kita isi dengan sisi uang logam ke 1. Kemudian baris pertama ini kita isi dengan sisi mata uang logam ke 2. Nah, ketika kita lempar bersamaan, kemungkinannya yang bisa muncul adalah uang logam pertama muncul A, ini ya, di bagian pertama. Uang logam yang kedua akan sisi muncul A juga, bisa kan? Ini kemungkinan pertama. Tapi bisa juga uang pertama muncul A, kelihatan dari atas permukaan itu A, tetapi yang kedua muncul G. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, selain itu bisa juga yang pertama G, sisi gambar, tapi yang kedua sisi angka. Bisa juga yang pertama sisi gambar, uang logam yang kedua sisi gambar juga. Nah, setelah itu tidak ada kemungkinan lain. Ya. Nah, jadi ruang sampelnya yang di sini bisa kita tuliskan ya. S sama dengan, ingat tanda himpunan, AA, yang pertama ini logam pertama, yang kedua uang logam kedua. AG, GA, ada GG. Nah, sekarang bisa kita hitung. Banyak ruang sampel dilambangkan dengan NS sama dengan 4. Nah, ini menentukan ruang sampel. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita pakai cara diagram pohon. Tadi diagram batang. Diagram pohon maksudnya begini. Ini kita buat Pak, kolom uang logam pertama, kemudian uang logam kedua, dan hasilnya. Ya. Untuk uang logam pertama, kemungkinan bisa muncul kelihatan dari atas ya. Itu maksudnya muncul itu. Uang logam pertama bisa A, bisa G. Ya. Ketika uang pertama A, uang logam kedua bisa A kan? Ya. Ketika uang logam pertama A, bisa juga uang logam kedua G. Nah, untuk pertama A, kedua A,
ini kita peroleh kemungkinannya adalah A. Uang logam pertama A, uang logam kedua G, ini bisa kelihatan muncul ya dalam satu lemparan. Uang pertama A, uang kedua G. Nah, selain itu, bisa juga ketika kita lempar sekali tadi, tidak muncul seperti di atas, tapi muncul uang pertama A, G, uang kedua A, jadi susunannya adalah GA. Bisa juga uang pertama G, tapi uang kedua G, sehingga kita peroleh GG. Oleh karenanya, ruang sampelnya dapat ditentukan seperti yang tadi ya, sama persis. Banyaknya juga sama. Ini cara diagram pohon. Nah, lihat seperti pohon. Nah, cara yang ketiga itu adalah dengan cara mendaftar. Nah, untuk cara mendaftar ini langsung ditulis ya. S sama dengan himpunan AA, AG, GA. Cara mendaftar ini kalau kita sudah paham benar dengan bentuk tabel dan pohon. Nah, selanjutnya misalkan nih masalah ini. Tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel dari percobaan 3 uang logam ya. Sekaligus dilempar tapi satu kali ya. Bagaimana ruang sampelnya? Kita buat tabel ya. Kita bahas dalam tabel aja. Untuk kolom pertama, kita kan sudah dapat uang logam 1 dan 2 tadi ya. Ini bisa kita tulis dalam satu lemparan uang logam 1 dan 2 tadi kita peroleh bentuknya AA, AG, GA, dan GG. Nah, untuk uang logam ketiga, sisinya adalah sisi A dan G. Sehingga titik sampel yang kita peroleh yang pertama susunannya bisa terjadi uang logam 1 dan 2 AA, dan uang ketiga A, kita peroleh titik sampel AAA, kembar semua. Bisa juga uang ketiganya bukan A, tetapi G, maka diperoleh titik sampelnya AG. Begitu juga uang logam 1, 2 bukan AA tapi AG. Nah, susunannya yang terjadi adalah AGA atau AGG. Begitu seterusnya GAA, GAG, kemudian garis terakhir GGA, GGG, sehingga ruang sampelnya dapat kita ketahui dari tabel itu ya. S sama dengan himpunan AAA, AAG, ini kita tulis semua sampai GG, sehingga kita bisa hitung banyak ruang sampel ditulis NS sama dengan 8 ya. Selanjutnya, sekarang bukan uang logam tapi dadu ya. Satu dadu dilempar satu kali lemparan ya. Bagaimana ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah S sama dengan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin yang lain. Jadi semua kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya berapa? Ya, kita bisa hitung. NS sama dengan 6 ya. Ini untuk dadu ya. Jadi muncul itu istilahnya adalah yang terlihat dari atas, sisi di atas. Selanjutnya kita sebut muncul ya. Kita sepakati seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua, bagaimana kalau dua dadu sekaligus dilempar dalam satu kali lemparan? Bagaimana ruang sampelnya? Kita buat tabel aja ya. Dadu pertama, ini kolom pertama ya. Kita isi mata dadu itu kan ada 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita lempar sekaligus, bisa muncul mata dadu 1 itu kelihatan 1. Ya. Mata dadu kedua juga 1. Jadi ini kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan atau koordinat X, Y. Masih ingat koordinat? Pasangan pertama X itu untuk dadu 1. Pasangan kedua untuk dadu kedua. Nah, dari lemparan tadi bisa juga tidak muncul 1,1. Tapi bisa juga muncul 1,2. Ingat ya, dadu pertama 1, dadu kedua 2. Bisa juga 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, dari lemparan yang tadi bisa juga muncul selain baris pertama ini, semuanya ini bisa juga dadu pertama 2, dadu kedua 1. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kita bisa isi 25, 26. Atau juga 31, 32, 33 terus gitu ya. Sampai 4, 5, 4, 6 terus sampai baris terakhir 61, 6. Nah, tidak ada lagi kan kemungkinannya? Bagus. Nah, semua yang terjadi di sini bisa kita simpulkan. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan, ingat tanda himpunan, kurung Kurawa. Jadi berupa pasangan berurutan 1,1, 1,2 terus sampai 6,6. Jadi kalau kita hitung banyaknya ruang sampelnya dari 2 dadu dilempar 1 kali ya sekaligus ini adalah 36 macam. Nah, ingat ya, S itu berupa koordinat atau pasangan berurutan. Pasangan pertama, dadu pertama, pasangan kedua untuk dadu kedua. Ya, bagus. Nah, bagaimana? Sudah paham belum untuk istilah ini? Kita coba dengan latihan ya, supaya kita lebih paham. Ini soalnya. Coba dibaca. Soal pertama, tentukan ruang sampel. Ingat, pasangan pertama itu untuk uang, pasangan kedua untuk dadu ya. Ini soalnya. Berapa banyak ruang sampel? Kita coba penyelesaiannya sekarang ya. Kita pakai tabel ya, yang paling mudah. Pembahasannya begini. Dengan cara tabel kita akan buat kolom pertama ini untuk sisi uang logam. Kemudian untuk baris pertama ini untuk mata dadu. Uang logam itu sisi angka A, sisi gambar G, kita sudah mata dadu 1 sampai 6. 7 tidak ada ya? Oke. Nah, titik sampel pertama ya, kemungkinan yang bisa muncul. Yang pertama, uang logamnya A, dadunya 1. Bisa juga uang logamnya A, dadunya 2. Bisa juga ketika dilempar tadi tidak muncul itu, tapi muncul A sama 3. A sama 4. Bisa juga A sama 6. Nah, dari lemparan tadi bisa juga muncul yang tidak muncul seperti itu, bisa juga G1. Jadi lemparannya cuma 1 kali ya. Bisa juga G2, seterusnya G4, G5, G6. Nah, tidak ada lagi kan? Nah, ini bisa kita tentukan sekarang. Ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan A,1, A,2. Jadi tidak boleh dibalik 1,A. Karena soalnya tadi pasangan pertama adalah sisi
uang. Pasangan kedua untuk sisi dadu, ya, sampai G,6. Banyaknya berapa? Kita hitung, NS sama dengan 12. Nah, anak-anak, jika hanya ditanya berapa saja uang sampelnya, kita tidak perlu buat tabel, langsung saja bisa hitung, ya. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 itu adalah ruang sampel, banyaknya ruang sampel, 1 keping uang logam dilempar 1 kali. 6-nya itu adalah banyak ruang sampel, 1 dadu dilempar 1 kali, kita kalikan sehingga diperoleh 12. Kalau ditanya hanya berapa banyak ruang sampel. Nah, sudah jelas? Baik, kita lanjutkan ya. Contoh soal 2 sekarang. Sebuah percobaan mengambil 1 kelereng dalam karung atau kantong, ya. Nah, di dalam kantong itu, karung itu, terdapat 4 kelereng hijau, 9 kelereng kuning, 13 kelereng merah. Berapa banyaknya ruang sampel? Nah, pembahasannya sudah tahu? Bagus ya. Pembahasannya begini. Banyak ruang sampel adalah NS, ya, lambangnya 4 ditambah 9 ditambah 13 sama dengan 26. Jadi, banyak ruang sampelnya adalah 26, yaitu semua kelereng yang ada dalam karung. Bagaimana? Mudah kan? Nah, lanjut ya. Contoh soal nomor 3. Percobaan mengambil 1 kartu as, ya, dari 1 set kartu remi tanpa joker. Berapa banyak ruang sampelnya? Ada yang belum tahu kartu remi ya? Ya, kita coba bahas begini ya. 1 set kartu remi itu berisi nih, kartu wajik, gambarnya seperti ini ya. Itu terdiri atas 2 wajik, 3 wajik merah, ya. 4, 1 wajik tidak ada. Kemudian J, Queen, terus K, Raja, King, dan terakhir A, yaitu as, kartu as. Ada 13 ya ini ya. Semuanya ada 13 yang kartu wajik. Kartu skop juga begitu, sama ya. Ada 13. Kartu hati ada 13. Kartu klaver ada 13. Nah, dari sini kita bisa hitung. Banyaknya ruang sampel adalah 13 ditambah 13 terus ada 52. Nah, sekarang masuk di contoh soal 4. Satu percobaan melempar 2 dadu sekarang ya, bersamaan 1 kali. Tentukan kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, itu banyaknya berapa? Ingat ya, dadu berjumlah 9. Mata dadunya. Nah, pembahasannya begini. Kita kan sudah tahu tadi ya, tabel ini 2 dadu dilempar sekali. Ini ruang sampelnya seperti ada yang di dalam kotak ini ya. Titik sampelnya. Nah, maksud berjumlah 9 adalah mata dadu pertama ditambah mata dadu kedua jumlahnya 9. Dari tabel ini kita cari ya. Nah, terlihat 3,6 karena 3 tambah 6 9. Ini 3,6 ya. 6,3 juga. Karena 6,3 kalau ditambah 9. Ada lagi? Ya, bagus. 4,5. Karena 4,5 kalau ditambah 4 tambah 5 9. Bisa juga 5,4. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada ya. Nah, jadi kejadian muncul 9, pertanyaan itu yang dimaksud adalah
Himpunan 3,6, 6,3, 4,5, 5,4. Tapi ingat anak-anak ya, 3,6 itu bukan ruang sampel, tapi kejadian yang muncul yang ditanyakan. Banyaknya berapa? Ya, ada 4 ini kan. Terlihat ada 4. Bagaimana? Sudah mulai jelas ya? Bagus. Nah, sekarang kita masuk di materi intinya ya. Hari ini kita akan bahas sampah peluang empirik. Nanti peluang teoritik dan selanjutnya kita bahas pada sesi kedua. Nah, peluang empirik itu sering disebut dengan frekuensi relatif juga. Ada yang menyebut frekuensi nisbi. Itu sama artinya. Nah, contohnya begini. Suatu percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 120 kali. Ya, ini diamati oleh 6 orang. Setiap orang mencatat jika mata dadu atau nomor dadu yang muncul dia tulis ya. Nampak dari atas dia tulis dari lemparan 120 kali itu. Nah, ternyata ini betul dilakukan ya. Percobaan ini ternyata diperoleh data sebagai berikut anak-anak. Nah, pengamat pertama misalkan Amelia ya, itu mengamati mata dadu 1 ya. Dari 120 banyak muncul mata dadu yang diamati misalkan dilambangkan dengan NA. Banyaknya percobaan itu dilambangkan N. Kemudian nanti kita hitung rasionya di sini ya. NA dibanding N. Nah, dari percobaan itu diperoleh Amelia mencatat 19 kali dari 120 lemparan. Kalau kita bandingkan ya rasionya 19 per 120. Budi mengamati mata dadu 2. Dia catat 20. Rasionya 120 per 20 per 120. Citra ya ini mengamati mata dadu 3, dia tulis ternyata 21 muncul. Rasionya 21 per 120. Kemudian Dana mencatat ada 20 juga ternyata. Rasionya 20 per 120 ya, sama dengan di Erik mencatat mata dadu 5, 22 kali muncul. Dia tulis perbandingan rasionya 22 per. Nah, terakhir Fitri menulis 18 kali ternyata. Nah, perbandingannya 18 per. Nah, anak-anak, yang diamati ini, banyaknya muncul ini, kalau kita jumlahkan, ya, itu harus sama dengan 120. Jadi sama dengan banyaknya percobaan. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah menulisnya dari pengamat ini. Ya. Nah, dari rasio ini, kalau kita jumlahkan semua, totalnya adalah 1. Ya, ini hasil percobaan ya. Coba amati. Nah, rasio ya ini atau NA per A inilah yang disebut dengan peluang empirik atau frekuensi relatif. Jadi itu maksudnya peluang empirik ya. Jadi kalau kita tulis peluang empirik muncul angka 1 adalah 19 per 120. Ini peluang empirik untuk mata dadu 1 sebanyak 120 lembaran. Kalau peluang empirik muncul angka 2, 20 per 120 dan seterusnya sampai muncul angka 6, peluang empiriknya adalah 18 per
120 ya. Dengan kata lain tadi frekuensi relatif bisa ditulis juga. Frekuensi relatif muncul mata atau angka 1 adalah 19/120. Sama ya. Jadi sama frekuensi relatif. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, contohnya sekarang ya. Yang lebih mudah. Dalam sebuah percobaan, sekeping uang logam dilempar 300 kali. Ya, ternyata sisi angka, ya, bagian angka muncul 90 kali. Berapa peluang empirik muncul sisi angka tersebut? Nah, pembahasannya adalah N. N itu apa tadi? Lambang dari banyak percobaan. Bagus. Terus NA sama dengan 90. Apa NA? Ya, muncul sisi angka 90 kali. Sehingga kita bisa hitung peluang empirik muncul sisi angka adalah NA per N sama dengan 90/300 atau kita sederhanakan jadi 3/10 atau bisa juga ditulis 0,3 ya. Boleh salah satu ditulis ini. Jadi peluang empiriknya adalah 3/10 atau 0,3. Boleh juga disebut dengan frekuensi relatifnya atau disingkat dilambangkan dengan FR sama dengan 3/10. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. Nah, ini dalam suatu percobaan melempar sekeping uang logam, ternyata sisi G, sisi gambar muncul 20 kali. Nah, jika peluang empiriknya diketahui 0,4, berapa banyak pelemparan dalam percobaan tersebut? Ya, pembahasannya ya. Sekarang dari soal ini diketahui ini ada 20, biasanya ada angkanya. Ya. Kemudian diketahui NG banyak muncul sisi G 20 ya. Kemudian peluang empiriknya 0,4. Yang ditanya adalah N banyak pelemparan. Kita tahu bahwa peluang empirik sama dengan NG per N. Datanya kita substitusi. Peluang empirik 0,4 sama dengan 20 dibagi N. Sehingga N sama dengan 20 dibagi 0,4. Ini bisa diartikan 20 dibagi, tanda bagi ya, 0,4. 0,4 itu boleh diartikan sebagai 4/10. Nah, N sama dengan tadi dibagi, sekarang kita kerjakan dengan kebalikannya, inverse-nya, yaitu dikali, maka 4/10 ini dibalik 10/4, sehingga bisa kita hitung N-nya sama dengan 50. Jadi banyak pelemparan sama dengan 50 kali. Ini jenis soal kedua. Bagaimana? Mudah bukan? Sudah paham belum? Nah, baiklah, sekarang untuk mengecek pemahaman kita, coba kerjakan soal berikut. Ini ada 10 soal ya. Nanti jawabannya bisa dikirim ke email atau grup WA kita.
Untuk hari ini sampai di sini pembahasan kita untuk peluang sesi pertama. Kita akan bertemu pada sesi yang kedua. Selamat belajar, semangat, dan selamat sukses. Salam edukasi.